Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah, di penghujung bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, kesempatan serta taufik untuk dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa saat lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan, kemuliaan bulan Ramadan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bulan Ramadan adalah bulan yang berlimpah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memberikan ampunan yang sangat besar, yang sangat banyak kepada hambanya yang memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian juga dengan qiyamul Ramadannya, salat tarawihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih, karena keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Lebih-lebih nanti di akhir-akhir Ramadan,
di malam-malam 10 hari terakhir, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, semakin meningkat ibadahnya karena keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pentingnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di mana di bulan Ramadan ini mayoritas kompensasi adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik banyaknya kompensasi ampunan ini? Maka tentu patut kita sadari tentang pentingnya ampunan ini. Di mana kita semua pasti tidak ada yang tidak memiliki dosa. Sementara di yaumul qiyamah kelak tidak ada yang mau memikul dosa kita kecuali diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat ke-18, "Wala taziru waziratu wizra ukhra, wa in tad'u mithqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu, yang diminta memikulkan dosanya itu adalah kerabatnya sendiri. Sungguh yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sungguh dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ayat di atas menggambarkan salah satu kondisi di yaumul qiyamah kelak, di mana setiap orang yang memiliki dosa berharap ketika dosa itu ditampakkan di yaumul qiyamah kelak, masing-masing berharap jika ada orang lain yang mau memikul dosanya. Namun faktanya tidak ada satupun yang mau untuk melaksanakan itu. Bahkan Rasulullah SAW pun menangis ketika membayangkan kondisi tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la, beliau katakan, "Inna dzalika la yaumun 'azim, yauma yahtajun nasu ila man yahtamilu anhum min auzarihim." Sambil menangis Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang sangat agung, di mana setiap manusia berharap ada orang lain yang mau memikulkan dosa-dosa mereka. Namun realitanya, faktanya saat itu tidak ada satupun yang mau memikul dosa orang lain, meskipun itu adalah kerabatnya sendiri, orang terkasihnya sendiri waktu di dunia. Karena setiap orang ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya ketika seorang yang berdosa di yaumul qiyamah kelak nanti akan merayu kepada semua orang terdekatnya untuk memikul dosa-dosanya. Dia meminta tetangganya, anaknya, pasangannya, seraya dia mengungkit, mengingatkan kedekatan dan kebaikannya semasa hidup di dunia. Meskipun demikian, tidak ada satupun yang mau memikulkan dosanya, karena masing-masing memiliki ketakutan yang sama atas dosa-dosa mereka. Masing-masing memiliki keinginan yang sama jika ada yang mau memikulkan dosa-dosanya, dan masing-masing pun ingin selamat dari azab Allah yang disebabkan karena dosa-dosa mereka. Maka dalam kondisi tersebut tentu satu-satunya harapan
adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ketika dosa-dosa ini ditutup oleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah bahagianya dan beruntungnya ketika dosa itu ditampakkan di yaumul qiyamah kelak, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam catatan amal, ternyata telah tertutup oleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membahagiakan saat itu kecuali catatan ampunan dan istighfar kita ketika di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapati dalam catatan amalnya nanti ada istighfar yang banyak, ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Tentu membayangkan kondisi tersebut, maka kompensasi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus di bulan Ramadan ini, tentu akan menjadi sangat menarik. Kompensasi yang sangat menarik kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan tidak menyia-nyiakannya sama sekali. Tentu saja tawaran kompensasi ampunan ini akan sangat menarik dan menjadikan kita terdorong untuk beramal dengan dua faktor. Yang pertama, manakala kita merasa punya dosa. Dan yang kedua, ketika kita merasa risau, ada rasa galau memikirkan nasib kita di yaumul qiyamah kelak. Sehingga dengan itulah kita akan terdorong memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, yang kompensasinya adalah berlimpahnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mau dan mampu memaksimalkan ibadah di dalamnya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi askana ibadahu hadhihi ad-dar وجعلها لهم منزلة السفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة هي دار القرار فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار نحمده سبحانه على نعم الغزار أشهد أن لا إله إلا الله الملك الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat sebentar, sangat singkat. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan, kita sia-siakan. Sebagaimana kita juga merasakan waktu di dunia ini sangat cepat. Kehidupan dunia itu sangat singkat. Mari kita manfaatkan juga seluruh kehidupan kita untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama. Kalau kita lewatkan begitu saja, nanti tiba-tiba Ramadan sudah berlalu, ternyata kita tidak mendapat apa-apa. Demikian pula dengan dunia ini yang sangat singkat. Ketaatannya pun, capeknya kita beribadah tidak lama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, "Inna masaqatat ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha wa inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa 'iqabuha." Sesungguhnya beratnya, capeknya ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan sirna. Dia hanya sebentar saja, yang tersisa adalah pahalanya. Tapi lezatnya, nikmatnya kita berbuat maksiat, berbuat dosa, itu juga akan sirna, juga akan sebentar. Dan yang tersisa adalah hukumannya atau adabnya di yaumul qiyamah kelak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Wallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق علماءنا وأئمتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والزلازل والمحن والسوء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.